Jadi kepleset aja nyampe. Your for our future. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai Sobat Pemira, kami dari Panitia Pemilihan Raya Universitas Riau 2024. Your vote, our future. Nah, ini dah episode kedua nih. Udah episode hari kedua ini nih, dah Bu. episode kedua. Siapa kira-kira guest star kita Pak hari ini, Pak? Berarti kalau semalam itu 01, berarti pada hari ini adalah 02. Oke, selamat datang Bang di podcast Pemira. Pemira gitu. Who's the next Who's hari the ini? next? Iya. Temanya who's the next Who's the banget. next hari ini Pemira? Oke. Jadi gimana Bang kabarnya? Alhamdulillah baik Bang ya. Alhamdulillah baik, luar biasa. Jauh ini ya Masya Allah. Ini disclaimer dulu Bang. Ini kan Who's the Next ini podcast santai kita untuk memperkenalkan paslon 1 dan paslon 2. Jadi di sini tuh pembawanya santai aja, mengalir aja, kita bercanda-bercanda juga boleh di sini. Boleh, aman. Oke. Langsung nggak? Oke, kita boleh. mulai aja. Kami ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti bisa memantik kita untuk have fun aja di sini, sharing-sharing. Sharing and caring Mbak ya. Iya, sharing-sharing. Oke Bang, untuk ya di awal mungkin boleh Ibu kita boleh mengenalkan diri dari paslon 02 baik Presma dan Wapresmanya, bagaimana dulu sepak terjangnya di organisasi, kemudian boleh dijelaskan lah gimana latar belakangnya. Iya, latar belakang tuh dari daerah mana nih? Bau-bau dari daerah mana nih? Paslon 02 ini. Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Rivaldo dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau, angkatan 2021. Kalau ditanya asal daerah ya, aku berasal dari daerah Bangkinang, Kampar. Nah, jadi kalau saat ini ditanya gitu kan, apa aja sih sepak terjang di organisasi gitu. Jujur, ketika aku maba dulu memang sudah aktif gitu kan mengikuti organisasi yang ada di kampus kita. Kalau di FEB itu kita mengikuti juga dari HMJ, dari LSO gitu kan, BKIM gitu kan, dan juga aktif di BEM. Nah tentu dalam perjalanannya memang dalam merintis gitu kan, tentu kita mulai start dari bawah menjadi kader muda, menjadi pengurus inti, dan alhamdulillah sekarang ini juga diamanahkan sebagai gubernur mahasiswa BEM FEB Unri 2024 gitu. Tentu kalau kita bicara tentang pengalaman ya alhamdulillah cukup berpengalaman rasanya kita bergerak di bidang organisasi gitu kan. Mulai dari bergerak kita di HMJ ataupun di LSO sampai saat ini di BEM gitu kan sebagai lembaga tinggi dan pergerakan di fakultas. Tentu kita selalu mengawal gitu kan, mengawal daripada isu-isu yang memang rasanya perlu kita kawal, seperti memang kita harus pro kepada mahasiswa, pro kepada rakyat. Karena pada hari ini BEM adalah badan eksekutif mahasiswa yang memang bergerak untuk mahasiswa dan rakyat, bukan badan event mahasiswa yang kita hanya membuat event seremonial. Pada hari ini BEM rasanya harus menjadi garda terdepan untuk selalu membela kepentingan rakyat ataupun mahasiswa gitu kan. Nah itulah esensi dan sebenarnya daripada BEM itu sendiri. Mungkin itu kalau dari aku. Oke, ternyata pernah berlangsung di LSO, HMJ. Perjalanannya lumayan panjang banget. Ya? Iya, panjang banget Berarti perjalanannya. udah sampai ke gubernur juga. Iya, tapi lumayan mulus juga ya Bang. Mulus banget dari HMJ, LSO. Di LSO ini Bang kalau boleh tahu posisinya dulu sebagai apa? Oke, dulu di LSO pernah diamanahkan juga sebagai ketua umum Badan Kehormatan Islam Mahasiswa FEB Unri. Alhamdulillah gitu kan. Pernah diamanahkan sebagai ketum juga di sana. Jadi lumayan mulus banget dari ketum, gupma, sekarang mau nyapres. Iya, licin banget ya. Licin banget ya. Licin. Semoga masih licin ya. Enggak kita, semoga. Kita boleh? Oke. Mungkin perkenalkan. Iya. Saya Syed Bajarius Peri, asal daerah dari Indragiri Hilir. Tepatnya di Kecamatan Mandah. Oke. Mungkin untuk perjalanan dari organisasi khususnya gitu kan, tentunya dari Hima terlebih dahulu gitu kan.
awal maba juga sama seperti rekan seperjuangan saya di sebelah gitu kan, bahwa kami mulai dari bawah dulu gitu kan. Dari maba sudah mulai aktif, baik itu di kepanitiaan sampai dengan tingkat himanya gitu. Nah dari hima itu magang terlebih dahulu, magang lanjut ke menjadi anggota dan lanjut masuk ke LSI Al-Maidan dan lanjut menjadi wakil bupati mahasiswa Hima Prodi PPKN. Terus melanjutkan perjuangan ke BEM Universitas Riau, menjadi staf Kemenhadkesma. Terakhir kemarin amanah terakhir itu menjadi Dirjen Hukum di Kemenhadkesma. Dirjen Hukum. Kayaknya paslon 02, paslon dari 01 sama 0 ini bagus-bagus semua terjang ya, Bok ya. Keren, mulus-mulus, semua. licin semua. Keren semua ya. Jadi mereka pantas gitu untuk memimpin Undri ke depannya. Kemudian kalau boleh tahu lebih dalam lagi, ini deh alasan dari paslon 02 ini kenapa mendaftar sebagai calon presiden dan calon wakil presiden mahasiswa Universitas Riau. Mungkin dari Bapak dulu. Oke. Mungkin kalau ditanya alasan gitu kan, memang ini adalah pertanyaan yang akhir-akhir ini sering kali ditanyakan. Kenapa sih nyalon sebagai presma gitu kan? Tentu kalau ditanya alasan memang banyak motivasi dan dorongan gitu kan. Kita melihat bahwa pada hari ini teman-teman di Undri sendiri gitu kan mempercayakan kepada kami gitu kan untuk melanjutkan estafet perjuangan ini. Tentu rasanya pada hari ini kita diamanahkan dan diusung oleh kawan teman-teman tersebut gitu kan. Tentu ini merupakan salah satu kebanggaan tersendiri untuk berkontestasi di Pemira tahun ini. Karena rasanya pada hari ini kita melihat tidak sembarang orang yang bisa mengikuti kontestasi tertinggi lah di kelembagaan tinggi di Universitas Riau saat ini atau Pemira Undri ini. Jujur kalau ditanya motivasi pribadi gitu kan, jujur kalau aku sendiri itu memang dari awal maba itu suka di bidang pergerakan, suka ngikut demo gitu kan. Jadi rasanya dulu tuh kalau ada demo tuh semangat betul. Nah, semangat betul gitu kan. Ngacir duluan. Ya, jadi kalau ada demo tuh dulu sering mengikutinya karena memang sebagai mahasiswa perlu rasanya kita bergerak. Untuk belajar di kelas penting memang, tapi rasanya mahasiswa terlalu sempit, rasanya kita hanya belajar di kelas saja. Perlu rasanya kita belajar di luar. Bagaimana kita sejatinya sebagai agent of change gitu kan, memahami bagaimana penderitaan rakyat, bagaimana kita memahami daripada perjuangan daripada gerakan mahasiswa. Itu motivasinya adalah memang dari dulu tuh suka bergerak gitu kan. Di sejak maba itu antusias betul lah mengikuti aksi-aksi pergerakan. Jadi ketika saya mengikuti aksi pergerakan gitu kan, memang banyak tokoh-tokoh mahasiswa ketika itu sebagai contoh bagi saya. Mungkin seperti presiden mahasiswa ketika itu, seperti menteri sosial politiknya, Menhadkesmanya yang menjadi korlap dengan orasi yang berapi-api, tentu menjadi dorongan bagi saya. Saya bermanifesting juga kan. Suatu saat saya akan berdiri di atas mobil komando itu memimpin teman-teman aksi. Alhamdulillah manifesting ataupun harapan saya dan keinginan saya itu satu persatu terwujud lah. Sekarang sudah menjadi gubernur mahasiswa dan bisa orasi dan memimpin masa aksi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ketika aksi itu merupakan syukur juga bagi saya gitu kan, atau kebanggaan tersendiri karena memang sejatinya ini adalah tanggung jawab yang besar bagi saya untuk melanjutkan estafet perjuangan ke depannya. Memang penting bagi saya sendiri gitu kan untuk menjadi contoh dan teladan bagi teman-teman saya di FEB khususnya gitu kan. Bagaimana kita tetap bergerak mengawal isu-isu di tengah banyaknya problematika yang terjadi di negara kita ataupun di kampus kita. Mungkin itu. Sangat menyala banget pride dari suka ini ya. Suka aksi ternyata Aksi, ya. ya. Terus gimana sama bagaimana dengan calon wakilnya? Mungkin karena memang dipasangkan gitu kan, tentunya pasti ada kesamaan. Betul. Pasti ada kesamaan. Betul. Kenapa sih mencalonkan diri gitu kan sebagai wakil presiden mahasiswa? Tentunya ini ada
niat baik gitu kan, niat baik ingin menjadikan BEM Undri dan Universitas Riau itu menjadi lebih baik lagi ke depannya. Karena bisa kita lihat dari pergerakan, dari kelembagaan itu Universitas Riau perlu perbaikan-perbaikan yang kita harapkan lebih baik lagi ke depannya gitu. Nah, ini sejalan sebenarnya gitu kan, dari awal maba itu sudah suka dengan dunia pergerakan. Bukan hanya ketika awal maba, itu dari sekolah menengah atas SMA itu udah sering ngelihat ya kalau di berita-berita kan, demo mahasiswa gitu kan. Iya. Ngebayangin gitu kan ketika jadi mahasiswa bisa nggak nih ikut demo gitu kan, bisa nggak ikut aksi gitu kan. Kalau dulu kan di SMA masih belum terpikir gimana sih pergerakan mahasiswa itu gitu. Betul. Nah, sampai ke dunia kampus itu mendalami bagaimana sih dunia pergerakan di kampus itu. Dan juga tentunya ketika mahasiswa bergerak untuk memperjuangkan hak-hak rakyat gitu kan. Mahasiswa ini mewakili golongan rakyat gitu kan. Mahasiswa ini adalah salah satu golongan rakyat yang terdidik. Betul. Itu kenapa kita harus membela hak-hak rakyat gitu. Dan bukan hanya hak-hak rakyat saat ini. Kita harus juga memperjuangkan hak-hak mahasiswa saat ini. Mungkin dari kita perbaiki dulu internalnya gitu kan, baru kita bisa bergerak untuk eksternalnya gitu. Tentunya ini sejalan nih ke saya sama Paldo gitu kan, membicarakan tentang pergerakan di Universitas Riau yang saat ini mungkin perlu dimaksimalkan lagi ke depannya gitu. Betul, serasi banget ya, sama-sama punya misi menggerakkan, Bu. Iya, ternyata satu tujuan, satu kepala ternyata ya. Pantesan ya ternyata kenapa gitu. Iya, bener. Selain alasan tersebut, tentu paslon ini setelah mendiskusikannya punya visi misi. Bagaimana visi misi dari paslon 02 tersendiri? Iya, terus kan ini visi misinya cuman udah bertebaran juga ya, Bang. Iya. Udah banyak banget flyernya, udah ada spanduk-spanduknya juga. Cuman kan kami dari teman-teman pembela ini mau denger nih, apa Langsung, sih sebenarnya visi misinya yang diusungkan. yang oleh diusung nih 02. gimana sebenarnya? Pasti ada sesuatunya kan. Baik, kalau kita bicara tentang visi misi memang perlu kita landasan atau background gitu kan. Apa sebenarnya yang menjadi landasan dari adanya visi misi tersebut. Tentu kalau tadi bicara tentang kesamaan aku dan Syed gitu kan, karena memang kita sama-sama concern di bidang pergerakan, tentu kita berfokus visi misinya kepada bidang pergerakan. Karena kami percaya bahwa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Riau ini memang adalah lembaga pergerakan yang memang ia harus menjadi ujung tombak daripada pergerakan mahasiswa Universitas Riau. Nah, tentu kalau bicara visi, kita pengen menjadikan BEM Undri ini sebagai inisiator pergerakan dari Riau untuk Indonesia. Karena walau bagaimanapun, pada hari ini BEM Undri tergabung dalam aliansi BEM seluruh Indonesia gitu kan. Artinya memang kita punya tanggung jawab moral dari Riau untuk Indonesia untuk membawa harapan-harapan dan menyuarakan aspirasi dari masyarakat Riau ke pusat atau di tingkat nasional. Kalau memang bicara dari bicara misi, memang kita bergerak untuk membangun sinergisitas antar kelembagaan. Bagaimana kita pengen mengharmonisasikan atau mensinkronisasikan pergerakan ini. Kita pengen meningkatkan nalar kritis mahasiswa agar mahasiswa ini peka dengan isu-isu yang ada di masyarakat. Karena anak muda dan khususnya mahasiswa itu identik dia dengan orang yang peka terhadap isu-isu yang ada di masyarakat. Dia peka dengan isu-isu sosial, bagaimana ia menghadapi perubahan-perubahan sosial, bagaimana ia menanggapi daripada adanya rasanya kebijakan-kebijakan yang tidak pro kepada masyarakat. Dan juga kita pengen untuk menyelaraskan atau menserasikan kaderisasi yang ada di Universitas Riau. Pada hari ini kita melihat di beberapa fakultas yang mungkin rasanya belum akselerasi mungkin dalam segi pengkaderannya. Nah, kita pengen untuk menyamaratakan kaderisasi ataupun tingkat kaderisasinya sehingga nanti calon-calon pemimpin bangsa ini dia terkaryakan dengan baik. Kalau pada hari ini kita melihat idealnya ya kan, gubernur pada tahun ini 2021 gitu kan, bupati angkatan 22 gitu kan. Nah, kita pengen ini harus sama di semua fakultas karena mau bagaimanapun pengkaderan itu adalah kunci dari menciptakan calon-calon pemimpin yang akan datang. Seringkali kita melihat bahwa ketika kaderisasi itu mandek, maka sulit rasanya kita melihat bahwa adanya ajang kontestasi di suatu fakultas karena
calon-calon pemimpin di sana itu ya mereka hanya berfokus di satu titik saja, satu tempat saja gitu. Makanya kita perlu memperbaiki pengkaderan ini supaya nanti kita melihat ke depannya bahwa oh iya di suatu fakultas ataupun suatu universitas ataupun di kelembagaan gitu atau di prodi jurusan itu terdapat calon-calon pemimpin yang bersaing. Seringkali kita melihat fenomena-fenomena bahwa di satu fakultas gitu kan adanya aklamasi, pemilihannya aklamasi. Betul. Nah, kita melihat bahwa ini suatu fenomena yang tidak baik. Karena rasanya salah satu ciri demokrasi yang baik itu adalah adanya kontestasi, adanya pemilihan. Betul, bahwa betul, disitulah suara mahasiswa ataupun suara-suara dari harapan mahasiswa itu disalurkan Benar. untuk pemimpin mereka. Kalau pada hari ini kita melihat mirisnya tidak ada yang ingin mencalonkan diri sebagai pemimpin atau sebagai gubernur, sebagai bupati gitu kan. Iya. Artinya ada yang salah dengan pengkaderan kita. Benar. Artinya kita pengen ke depannya ini lebih baik lagi sehingga pengkaderan di Universitas Riau ini lebih baik ke depannya dan lebih demokratis lah sehingga kita tidak lagi menemukan adanya fenomena aklamasi di mana ya seharusnya ini tidak baik bagi demokrasi di universitas kita. Apalagi kita memiliki 36.000 mahasiswa kan. Tentu banyak rasanya harusnya kita melihat ini sebagai potensi bagi mahasiswa untuk dikaderkan sebagai calon-calon pemimpin yang di masa depan baik itu di Universitas Riau maupun di bangsa kita yang akan datang. Itu dari sedikit kami mengulas lah visi dan misi daripada Paslon 02 gitu. Paslon 02. Mungkin boleh ditambahkan, Bang? Nah, itu tadi ya mungkin visi misi yang Visi kami misi, bawa iya. untuk kedepannya untuk Universitas Riau secara khususnya gitu kan. Iya. Untuk Riau dan Indonesia secara luas gitu kan. Tentunya visi misi dari kami ini gitu kan tidak bakal jalan gitu kan kalau tidak ada dukungan dan dorongan dari kawan-kawan gitu. Tentunya visi misi ini hadir atas permasalahan-permasalahan yang terjadi di Universitas Riau gitu. Nah khususnya karena mungkin saya berada di BEM Universitas Riau selama kurang lebih hampir 1 tahun ya berada di Kementerian Hadkesma gitu kan. Jadi saya rasa saya perlu memperbaiki atau memaksimalkan pergerakan-pergerakan dari bawah gitu kan sampai ke tingkat universitas bahkan dari Riau untuk Indonesia. Nah inilah visi misi yang mungkin akan kita realisasikan sama-sama ke depannya gitu kan. Karena tanpa ada dukungan ataupun dorongan dari kawan-kawan Universitas Riau gitu kan, mungkin visi misi ini tidak bisa berjalan dengan baik gitu. Tentunya visi misi ini sejalan dengan permasalahan ataupun hal yang terjadi di Universitas Riau saat ini gitu. Cakep ya, Bu ya. Iya, Keren. mengulas banyak banget permasalahannya. Memang benar sih, perlu yang seperti itu memang. Perlu banget. Perlu Cakep banget dari visi misi dari Paslon 02 ini. Ya, terus ini Bang, kami nih sering banget lihat layar itu tulisannya barisan. Paslon 02 itu barisan. 02. Nah, itu pasti ada filosofi di baliknya kan, di balik nama barisan itu. Boleh nggak tahu apa sih filosofi barisan itu? Bener, apa sih filosofinya? Iya, kita pengen tahu nih. Boleh dijelasin. Jadi memang selalu ada harapan di balik sebuah nama gitu kan. Iya, ada doanya. Siap. Jadi kalau orang bilang itu nama itu adalah doa gitu. Kalau kita bicara tentang filosofi daripada barisan inisiator ini memang kita mengambil dari baris gitu kan. Kita mengambil baris itu artinya bersama Rivaldo dan Shed gitu. Oh, gitu. Jadi artinya. ini diksi tambahan gitu kan. Dan inisiator ini kita ambil dari visi misi besar kita sebagai inisiator. Inisiator pergerakan tadi. Jadi bersama Rivaldo dan Shed kita bergerak menjadi inisiator, menjadi orang inisiatif untuk bagaimana kita pengen kedepannya Unri ini lebih baik lagi, baik itu di segi pergerakan, di kaderisasi, di prestasi dan hal-hal lain yang rasanya perlu kita inisiasi untuk lebih baik lagi ke depannya. Mungkin itu sedikit dari harapan dari sebuah nama ya. Jadi itu dari apa namanya? Filosofi dari nama tersebut mencakup visinya juga, inisiasi atau inisiatornya Bang ya. Jadi ternyata barisan itu bersama Rivaldo Shed. Oh. Baru nggak. Sebenarnya barisan ini apa ya gitu. Apa ini flyer apa gitu. Ternyata barisan inisiator itu artinya. Cakep banget ya. Cakep. Terus ini Bang, kan ini datang dengan posisi yang comel-comel banget nih. Iya, pakai bajunya Kembaran ya. Iya, baru sadar kita. Kelihatan chemistry-nya ya. Chemistry-nya kuat banget kayaknya ya. Gimana sih hubungan chemistry-nya bisa sampai bareng nih? Iya.
Jadi pasangan. kalau yang namanya pasangan itu kita harus jumpa dulu titik temunya, kesamaannya di mana. Mungkin kalau kita bicara tentang hubungan asmara gitu kan. Itu kalau kita bicara tentang hubungan asmara, kalau kita pengen klop sama pasangan kita gitu kan, tentu kita harus ada kesamaan dulu. Benar. Bahasanya kalau anak-anak Gen Z sekarang itu kan sefrekuensi dulu. Sefrekuensi Dulu dia. Oh. Nah, jadi rasanya kalau untuk salah satu cara untuk menemukan chemistry itu adalah dengan adanya kesamaan. Jadi kita pengen membuat kesamaan ini sebagai suatu harmonisasi lah atau kesamaan dari kita bahwa kita ini ada filosofinya juga kan. Berarti kesamaan seragam ini kita membawa adanya kesamaan visi misi, kesamaan pandangan yang kita narasikan atau kita representasikan dalam bentuk keseragaman daripada pakaian tadi. Artinya kalau orang melihat bahwa oh iya pasangan ini couple-an dia ya, oh pasangan ini seragam dia ya, artinya artinya orang lain melihat bahwa oh ini pasangannya solid karena mereka memiliki kesamaan yang identik gitu kan, yang mungkin memiliki ciri khas khusus gitu kan, supaya nanti orang-orang tuh memiliki pandangan bahwa oh ini memiliki sesuatu yang unik dan rasanya ada perbedaan daripada yang lainnya, mungkin itu. Gitu. Ternyata So sweet banget. ya. Iya, Dari sweet visi misi mereka sampai sekarang ternyata sefrekuensi artinya, Bu. Tadi pikirannya satu kepala karena suka Iya. demokrasi. Demokrasi gitu. Terus ini bajunya juga sweet ternyata sampai ke Couple baju. juga, Ya jadi kan karena memang kedepannya kan kalau memang kami diamanahkan oleh mahasiswa Universitas Riau, tentunya saya akan membantu kerjanya dari presiden mahasiswa. Tentunya itu harus cocok dulu gitu, harus frekuensi dulu kan. Iya, betul, Ketika kami tidak sefrekuensi gitu kan, bagaimana BEM Universitas Riau kedepannya? Harus sama kepalanya ya. Beri frekuensi dari kata-katanya, Bu. Sefrekuensi. Harus frekuensi dulu memang. Nah, ini kan udah bincang dari pengalamannya, dari visi misinya apa nih untuk Undri ke depannya. Terus sekarang kami mau nanya nih Bang, harapan Abang kalau nanti jadi, harapannya itu apa untuk Undri? Jadi kalau kita bicara tentang harapan, memang kita bicara tentang hal-hal yang baik-baik gitu kan. Benar. Bermanifestasi dengan hal-hal yang memang baik-baik gitu. Tentu kalau harapan, kita selalu punya harapan agar Undri ini kedepannya lebih baik. Baik itu dari segi akademik, non-akademik, kelembagaan, prestasi, dan hal-hal lain sebagainya. Tentu pada hari ini kita mencalonkan diri sebagai calon presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa, tentu kita punya harapan. Yang pertama, harapan yang pengen kita bawa adalah kita pengen menjadikan Undri ini menjadi sebagai kreator pergerakan yang tetap menjaga independensi daripada gerakan tadi. Kalau pada hari ini kita melihat bahwa banyak kita temukan pergerakan-pergerakan yang bahasanya itu ditunggangi lah atau kepentingan lain lah gitu kan. Tapi kita pengen tetap menjaga independensi daripada gerakan tadi. Karena sejatinya gerakan mahasiswa ini adalah sebagai perpanjangan tangan atau perpanjangan lidah dari masyarakat kepada pemerintah gitu. Nah, perlu rasanya untuk menjaga kemurnian dan independensi daripada gerakan tadi agar pergerakan mahasiswa ini tetap menjadi harapan dari masyarakat untuk adanya perubahan-perubahan yang pada hari ini rasanya kalaulah ada kebijakan yang tidak pro kepada mahasiswa dan kepada rakyat Indonesia gitu. Yang kedua, harapan yang kita pengen bawa adalah dengan adanya visi misi yang kami bawakan dan juga program unggulan strategis kami gitu kan. Tentu kita pengen membawa mahasiswa Undri ini ke depannya lebih kritis lagi. Lebih kritis lagi. Bagaimana kita melihat bahwa pada hari ini mahasiswa itu cenderung apatis gitu kan, cenderung apatis dan tidak care daripada permasalahan terjadi. Mungkin kalau kita lihat gitu kan, ketika aksi ya mungkin intensitas dan kuantitasnya tidak sebanyak dulu gitu kan. Artinya adanya degradasi nalar kritis daripada mahasiswa. Nah, makanya kita pengen harapannya menumbuhkan nalar kritis tadi supaya mahasiswa ini tetap menjadi agent of control atau menjadi pengawas daripada kebijakan penguasa gitu kan, yang pada hari ini kita melihat kalau ada tidak pro kepada rakyat, harusnya mahasiswa itu bergerak dia. Itu yang selanjutnya harapan kita adalah harapan yang kami bawa, kita pengen lewat program-program unggulan kita gitu kan, program-program yang kita bawakan nanti ini dapat memberikan kebermanfaatan bagi orang banyak, khususnya mahasiswa Undri dan umumnya untuk masyarakat Riau dan Indonesia. Bagaimana kita pengen membawa program-program kita untuk meningkatkan prestasi akademik dari Undri. Bagaimana kita pengen mahasiswa Undri ini
kedepannya terbilang dan gemilang gitu kan. Artinya memang harapan-harapan tadi kita susun dalam visi misi kita supaya ini menjadi landasan kita untuk bergerak dan maju bersama dan bergandengan tangan bagi semua kalangan di Universitas Riau ini. Mungkin kalau ada tambahan Pak. Oke, mungkin sedikit tambahan saja gitu kan. Benar yang disampaikan. Harapan kami tentunya kami hadir di BEM Universitas Riau memberikan warna baru bagi BEM Universitas Riau, bagi kelembagaan di Universitas Riau gitu. Karena kita rasa gitu kan pergerakan-pergerakan mahasiswa saat ini memang kurang maksimal, baik di Universitas Riau dan juga terkait permasalahan-permasalahan kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini. Nah, inilah penting bagi kami gitu kan, di visi misi kami pengen pergerakan di Universitas Riau ini lebih maksimal lagi ke depannya gitu. Karena hal-hal yang kurang maksimal ini gak bakal tercapai tujuan kita gitu. Kita pengen memaksimalkan gitu kan pergerakan di kampus gitu kan. Hak-hak dari kawan-kawan di kampus gitu. Karena ya visi misi kami bawa ini gitu kan tentunya berdasarkan keluh kesah dari kawan-kawan mahasiswa Universitas Riau gitu. 10 fakultas yang ada di Universitas Riau gitu kan. Bagaimana hak-hak mereka yang belum terpenuhi sebagai mahasiswa gitu. Dan juga bukan hanya mahasiswa tetapi rakyat gitu kan, rakyat Riau gitu dan juga rakyat Indonesia gitu. Tentunya pergerakan penting kita untuk memaksimalkannya, dan juga bukan hanya pergerakan dari pengkaderan dan juga membangkitkan nalar kritis kita tadi kan. Karena memang saat ini memang mahasiswa terkesan banyak yang apatis gitu, tidak peduli akan orang sekitar dan akan lingkungan sekitarnya gitu. Inilah kami hadir gitu kan, membawa visi misi untuk menjadikan mahasiswa kembali mengeluarkan nalar kritisnya gitu. Jadi harapan kami tentunya visi misi kami tidak bisa jalan gitu kan kalau tidak ada dorongan dan dukungan dari kawan-kawan Universitas Riau gitu. Betul. Jadi harapannya itu disertai dengan pergerakan-pergerakan mereka. Kalau Keren berharap banget. aja memang nggak nggak akan bisa jalan. Iya benar-benar. Benar, bagus banget. Terakhir nih Bang. Ya. Harapan yang paling terakhir nih. Harapan untuk Pemira ini gimana sih Bang? Pemira Kan rakyat. ini Pemira lagi berjalan nih. Harapan untuk kedepannya gimana? Karena masih ada beberapa tahapan lagi kan. Itu kalau kita bicara tentang harapan yang ada di Pemira ini, kita pengen dan kita berharap tetap menjaga kondusivitas daripada jalannya Pemira ini. Karena kita yang namanya pesta demokrasi kan harusnya semua orang itu berpesta ria gitu kan. Artinya dalam suatu pesta itu kita berasumsi bahwa semua orang itu bahagia. Namanya pesta gitu kan. Terus kita pengen tetap sebagaimanapun nanti hasilnya kita tetap berbahagia gitu, tetap menerima dan tidak adanya rasanya provokasi ataupun tindakan-tindakan yang rasanya di luar daripada moral dan etika mahasiswa itu sendiri. Nah, kita pengen tetap bagaimana teman-teman Universitas Riau pada hari ini dalam tahapan Pemira, baik itu mahasiswa maupun kelembagaan mahasiswa tetap menjaga kondusivitas dan kita tetap menjaga keamanan dan ketertiban demi kenyamanan dan keamanan daripada Undri tadi. Itu harapan kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga Amin. kondusif tetap terjaga, nggak ada hal-hal buruk yang terjadi di Pemira tahun ini, Bang. Karena harapannya jelas Pemira Universitas tahun ini semoga menciptakan Pemira yang damai, sejuk, adem gitu kan. Jangan sampai ada perpecahan belah gitu Betul, antara kita. itu yang paling penting, Bang. Demokrasi itu kan pada dasarnya dari mahasiswa untuk mahasiswa dan kembali ke mahasiswa gitu. Jadi jangan sampai ada perpecah belah antara kita gitu. Kita boleh beda pilihan gitu, tetapi jangan sampai menjatuhkan ataupun mempecah belah dari mahasiswa universitas itu sendiri. Mungkin sedikit juga tambahan gitu kan. Tentu harapan, kalau kita bicara tentang harapan ini sebenarnya banyak kan, tapi mungkin sedikit saya sampaikan adalah di negara demokrasi sebenarnya berbeda pilihan itu adalah hal yang wajar. Benar. Makanya kita perlu untuk berlapang dada. Kita tidak boleh memaksakan pilihan kita kepada orang lain. Kalau rasanya mereka memilih A, silahkan. Tidak ada paksaan, tidak ada intervensi. Biarkan mahasiswa memilih dari hati. Iya. Kita tidak pengen mahasiswa ini diarah-arahkan ataupun mahasiswa ini diintervensi untuk memilih ataupun salah satu paslon lain gitu. Artinya kita pengen Pemira kali ini tetap menjaga sportivitas lah. Kita pengen netralitas itu tetap dijaga. Bahkan pada hari ini kita berkampanye gitu kan. Kita berkampanye agar mahasiswa ini memilih dari hati tanpa menjelekkan satu sama lain gitu kan.
Mungkin itu harapan kita, pilihlah pemimpin yang rasanya tepat. Betul. Pilihlah pemimpin yang memiliki prestasi dan pengalaman. Betul. Artinya kita tidak pernah menjelek-jelekan satu sama lain. Betul. Kita bawakan, yang kita tawarkan kepada mahasiswa adalah visi misi pengalaman prestasi paslon. Kita tidak pernah melakukan black campaign ataupun menjelekkan satu sama lain. Artinya inilah bentuk sportivitas daripada paslon 02 agar Pemirsa Unri ini lebih baik lagi ke depannya. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga harapannya itu terkabul ya. Amin. Itu harapan dari kita semua juga untuk dapat kondusif dan berjalan damai di pemilu tahun ini. Iya. Mungkin itu aja karena waktu kita udah habis ya Bang. Terima kasih banyak banget udah mau hadir Keren di banget, sini makasih. di episode 2 Who's the Next Pemirsa Unri. Who's the Next Pemirsa Unri. Oke. Jangan lupa ya teman-teman untuk jangan golput di tanggal 2 Desember 2024. Pilih pasangan calon nomor 1 atau nomor 2 terserah kalian, tapi harapannya jangan ada yang golput. Jadi biar aspirasi mahasiswa semuanya terdengarkan, tersuarakan dengan baik. Jangan lupa juga pantengin sosial medianya Pemirsa Unri dan sosial medianya dari Paslon 02 karena bakal ada kampanye-kampanye yang menarik ya Bang, dan ajakan-ajakan yang menarik. Benar Bang. Setuju Pak? Setuju banget. Jangan lupa di follow semua Instagram kita dan juga Instagram dari Paslon 02 aja jangan lupa di follow ya teman-teman. Kemudian jangan lupa terus pantengin apa aja Tahapan tahapan selanjutnya. selanjutnya yang ada di Pemirsa kita. Ya mungkin itu aja dari kami Panitia Pemilihan Raya Universitas Riau tahun 2024. Jangan golput tanggal 2 Desember ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.